Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizdo Siombing, kelas Q1, prodi atau jurusan saya yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Umrah. Nah, di video ini saya akan menyampaikan sebagian dari isi podcast yang sudah dirancang oleh kelompok kami, yaitu kelompok 1, dengan belajar menggunakan artikulasi yang jelas, intonasi persuasif, dan volume suara yang menjangkau seluruh ruangan. Serta bahasa tubuh, berdiri tegak, penggunaan tangan atau gestur yang sinkron dengan ucapan dan ekspresi wajah yang hidup, serta kontak mata yang menatap audiens atau pendengar. Nah, adapun judul podcast kami dari kelompok 1 yaitu Jejak Sang Penjaga Lautan Mengenal Suku Lautan. Nah, kali ini saya akan menyampaikan bagian pembuka atau the hook dan the meat bagian utama. Selamat menyaksikan teman-teman. Bayangkan kalian terbangun bukan oleh suara alarm, melainkan oleh suara mesin ketinting dan deburan ombak di bawah lantai kayu. Di sini, di antara hamparan biru, ada sebuah kehidupan yang ritmenya diatur oleh pasang surut air laut. Selamat datang di podcast Suara Budaya bersama saya, Rizdo, dan teman-teman saya, Kamisa, Jessica, dan Ridwan. Tempat kita akan menyelami cerita-cerita yang jarang muncul ke permukaan. Banyak dari kita melihat laut sebagai tempat liburan, tapi bagi sebagian orang, laut adalah rumah, pasar, sekaligus identitas. Kita sering mendengar tentang mereka, tapi jarang benar-benar mendengar dari mereka. Hari ini, di podcast Suara Budaya, kita akan mulai melihat dunia dari mata para penjaga lautan. Pernahkah kita benar-benar memahami seperti apa rasanya hidup ketika laut bukan sekedar pemandangan, melainkan satu-satunya ruang kehidupan? Beberapa menit ke depan, kita bakal membahas sesuatu yang dekat dengan identitas maritim kita. Tapi, mungkin belum banyak yang tahu mendalam. Kita bakal bicara tentang suku laut, masyarakat yang hidupnya menyatu dengan deburan ombak dan semilir angin laut. Jadi, suku laut atau sering disebut orang laut adalah sekelompok masyarakat yang secara historis memang hidup berpindah-pindah di atas perahu atau sampan di wilayah perairan Kepulauan Riau dan sekitarnya. Bagi mereka, laut bukan sekedar tempat mencari makan, tapi rumah. Meskipun sekarang banyak yang sudah mulai menetap di darat atau rumah panggung, filosofi hidup mereka tetap tidak terlepas dari laut. Nah, pekerjaan utama mereka memang nelayan, tapi mereka punya keahlian luar biasa yang tidak dimiliki masyarakat umum. Mereka punya ilmu membaca tanda-tanda alam, seperti arah angin, arus, dan keberadaan ikan hanya dengan melihat permukaan air. Selain ikan, mereka juga mencari hasil laut seperti teripang atau situt gonggong untuk dijual atau dikonsumsi sendiri. Nah, adapun tradisi suku laut, salah satunya adalah penghormatan terhadap penguasa laut. Mereka punya pantang larang saat di laut, seperti tidak boleh membuang benda-benda tertentu ke air atau cara bicara yang harus dijaga. Ada juga tradisi pengobatan tradisional yang menggunakan bahan-bahan dari laut dan doa-doa khusus. Nah, mereka juga memiliki tantangan terbesar yang harus mereka hadapi, yaitu akulturasi dan pendidikan. Banyak generasi muda yang mulai beralih ke darat untuk sekolah, sehingga pengetahuan tradisional tentang navigasi bintang atau cara membuat sampan mulai luntur. Selain itu, masalah pencemaran laut juga mengancam ruang hidup utama mereka. Jadi, laut adalah jembatan, bukan pemisah. Mari kita hargai suku laut sebagai penjaga garis depan maritim. Dengan menjaga kebersihan laut, kita juga ikut menjaga keberlangsungan hidup dan budaya mereka.